Aku Geraldinata, absen 8. Wah, aku mesti ulang nombrak yang kencana. Absen 4. Halo, aku Ira Santi, nomor absen 21. Jadi di sini kami akan membahas mengenai organisasi pemuda. Pengertian organisasi pemuda. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia adalah organisasi yang muncul berkat titik terang pengaruh adanya Budi Utomo yang membawa semangat kebangkitan bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Berkat semangat pemuda bangsa Indonesia saat itu, membuat banyak organisasi pemuda muncul. Organisasi pemuda di seluruh Indonesia ini berkembang berkat terbentuknya perkumpulan pemuda kedaerahan. Organisasi kepemudaan merupakan sebuah organisasi yang menghimpun segenap pemuda Indonesia yang memiliki nasionalisme dan pemahaman kebangsaan. Organisasi ini yang menjadi sumber persatuan di Indonesia. Tujuan organisasi pemuda. Yang pertama, memperluas dan memperkuat ide persatuan Indonesia di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menggantikan rasa kedaerahan para pemuda dengan menumbuhkan rasa persatuan yang nyata dalam negara Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia merdeka yang bersatu. Dan yang keempat, mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Manfaat organisasi pemuda. Yang pertama, menambah pengetahuan umum kebangsaan dan politik internasional bagi anggota-anggotanya. Yang kedua, menjalin tali persaudaraan antar pemuda di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya semangat kerjasama. Dan yang keempat, tercapainya tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Adapun organisasi pemuda di Indonesia. Yang pertama, Perhimpunan Hindia atau Indiens Vereniging. Pada 22 Desember 1908, berdiri Perhimpunan Indonesia yang pertama kali digagas oleh Sultan Kesayangan Saripada sebagai Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda dengan nama Perhimpunan Hindia atau Indiens Vereniging. Pada tahun 1922, nama tersebut diganti menjadi Indonesisch Vereniging dalam rapat umum yang diadakan 1 Maret 1924. Nazir Datuk Pamantejo membacakan pernyataan bahwa hanya persatuan Indonesia yang mampu melawan penjajahan dan sikap non-kooperasi harus menjadi basis perjuangan rakyat Indonesia. Pada masa kepengurusan Soekiman Wiryo Sandejo, nama tersebut diganti kembali menjadi Perhimpunan Indonesia pada 8 Februari 1925. Organisasi ini menerbitkan majalah dengan nama Hindia Putra. Ada pula Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi siswa-siswa sekolah kedokteran atau STOVIA yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi ini lebih cenderung ke bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meski menyuarakan kemerdekaan, organisasi ini tidak bersifat politik. Selanjutnya ada Trikoro Darmo. Pada 7 Maret 1915, Trikoro Darmo berdiri di Gedung Kebangkitan Nasional diketuai oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Perkumpulan ini beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Organisasi ini berganti nama menjadi Jong Java pada Kongres pertama di Solo tahun 1918. Hingga Kongres kelima pada tahun 1920-an, Jong Java melakukan perubahan pandangan dari kedaerahan yang semula bertujuan mempersiapkan anggotanya untuk pembentukan Jawa Raya hingga akhirnya memiliki tujuan nasional, memupuk kesadaran untuk selalu bersatu demi mencapai Indonesia merdeka. Setelah Sumpah Pemuda, organisasi ini berdifusi dalam Indonesia Muda. Setelah itu ada Jong Sumatera Nenbon. Pada tanggal 2 Desember tahun 1917, kaum muda dari Sumatera mendirikan Jong Sumatera Nenbon. Organisasi ini bertujuan untuk memperkokoh ikatan di antara pelajar asal Sumatera dan menanamkan kesadaran sebagai pemimpin. Terdapat pula usaha untuk membangkitkan perhatian untuk mempelajari budaya atau kesenian Sumatera. Tokoh yang berada dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Lalu ada pula Jong Ambon. Pada tahun 1918, para pemuda dari Maluku mendirikan Jong Ambon. Bersama dengan tokoh seperti Jele Mena, Jong Ambon berupaya untuk mempererat rasa persatuan sesama pemuda asal Maluku dan memajukan kebudayaan Maluku. Ada pula Jong Bataksbon. Jong Bataksbon merupakan organisasi perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Batak. Pendiri dari Jong Batak adalah Sanusi Pane dan Amir Syarifuddin Harahap, yang merupakan seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin awal Republik Indonesia pada tahun 1926.
dengan tujuan untuk memperkuat tali persatuan antar pemuda Sumatera. Selanjutnya ada Jong Minahasa. Jong Minahasa atau Perserikatan Minahasa adalah perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Minahasa. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1918 oleh C.H. Pangemanan. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi yang didirikan sejak tahun 1912 di Semarang, yaitu Rukun Minahasa. Organisasi pemuda Jong Minahasa ini didirikan pada 24 April di Jakarta. Arti dari Jong Minahasa sendiri adalah Minahasa Muda atau Pemuda Minahasa. Salah satu tokoh dari Jong Minahasa adalah Samratulangi. Beliau merupakan seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara. Samratulangi pernah menjadi anggota PPKI dan menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta menjadi Gubernur Sulawesi pertama. Selama bergabung dengan Jong Minahasa, salah satu peranan Samratulangi adalah turut sertanya Jong Minahasa dalam Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928. Selanjutnya ada Jong Islamiyeten Bond. Pada Januari 1926, Jong Islamiyeten Bond didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Batavia dan menjadi wadah untuk memperluas serta memajukan agama Islam, memperkokoh hubungan antara kaum terpelajar beragama Islam serta hidup secara Islam. Organisasi ini bukanlah organisasi politik karena tidak terlibat dalam kegiatan politik, tetapi menyelenggarakan kursus-kursus pendidikan dan mempererat persatuan bagi pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. Anggota Jong Islamiyeten Bond ini terdiri dari anggota Jong Sumatranen Bond, Jong Java, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya, ada Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi berdiri dengan harapan memajukan pemuda-pemudi Betawi. Organisasi ini didirikan karena sampai akhir tahun 1926 belum terdapat wadah khusus bagi pemuda Betawi. Meskipun memiliki nama Pemuda Kaum Betawi, banyak anggota dan pengurus yang bukanlah Betawi asli. Secara terbuka, Pemuda Kaum Betawi memberikan kesempatan pada semua pemuda Indonesia untuk bergabung. Selanjutnya ada Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Bernama awal Jong Indonesia, Pemuda Indonesia didirikan pada tanggal 20 Februari 1927 oleh pemuda dari Bandung. Organisasi ini dibentuk dengan dasar kebangsaan nasional Indonesia yang berdasarkan kesatuan. Tujuannya adalah memperluas dan memperkuat ide persatuan Indonesia di kalangan bangsa Indonesia. Pada Kongres 1, 28 Desember 1927, para pemuda kemudian memutuskan menggunakan nama Pemuda Indonesia dan bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa bersama. Lalu, pada Kongres kedua, terlahirlah ikrar yang hingga kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda, sebagai wujud tekad para pemuda untuk melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, ada setelah terbentuknya organisasi pemuda. Berkaca pada sejarah dari masa ke masa, setelah terbentuk bermacam-macam organisasi pemuda di Indonesia, pemuda telah berhasil membawa perubahan melalui perjuangan dan perlawanan terhadap tirani, kemiskinan, dan kebodohan. Pemuda Indonesia mampu berkarya dan berpikir kritis baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan untuk pembangunan Indonesia, sehingga kondisi bangsa Indonesia dapat diperbaiki dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera secara perlahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh hadirnya aktivitas yang dilakukan oleh para pemuda dalam mendidik dan memimpin untuk menciptakan serta membangkitkan kesadaran nasionalisme Indonesia melalui setiap organisasi kepemudaan. Sekian penjelasan tentang organisasi pemuda. Aku Gerard. Aku Indira. Aku Demas. Aku Anom. Pamit undur diri. Jangan lupa like, Comment and Subscribe. jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Bye. Baca sih lagunya.